Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kami sayangi, kami kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah di 1 Korintus 4 ayat 20. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Kau selalu menyertai hidup kami, ya Tuhan Yesus Kristus, dan Kau terus meluputkan kami, menyelamatkan kami dari segala salah roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, dipatahkan kuasanya dengan roh balas Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada pimpinan renungan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi Tuhan menulis sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Kita baca firman Tuhan di 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saya ulangi, sebab kerajaan Allah atau kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Tapi dari kuasa, ya. Artinya apa? Kalau kita membahas tentang kerajaan surga ini, kerajaan Allah, kita kan harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya kan ada firman Tuhan Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini ada keterangannya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Berarti firman Tuhan itu berkuasa, hidup, punya wewenang otoritas Allah. Dan kalau punya tentang otoritas Allah itu, kalau firman Allah itu berkuasa, sanggup menjadikan segala sesuatu berdasarkan kehendak Allah. Kenapa kuasa ini penting? Karena kalau kita baca firman Tuhan cuma sekedar perkataan saja tapi bukan dari kuasa. Nah, bagaimana firman Tuhan ini bilang bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa? Artinya setiap firman Tuhan itu berkuasa. Artinya apa? Berkuasa, sanggup membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau segala sesuatu yang ada yang rusak atau yang sakit, kita menjadi sembuh. Kita telah menjadi sembuh. Ya, jadi ini penting sekali bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kita buka lagi di Lukas 9 ayat 2. Gimana kuasa itu ya? Lukas 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Jadi bicara kerajaan Allah itu kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tuhan Yesus Kristus ada di surga. Dia sudah bangkit dari kematian pada waktu hari ketiga. Dia memberikan tenaga dan kuasa. Apa yang dilakukan waktu dia masih di bumi waktu diutus Bapa mengambil rupa manusia, dia memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka itu murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi kita tuh baca firman Tuhan tujuannya untuk diberikan tenaga dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Artinya apa? Inilah bagian kuasa itu supaya apa? Ayat 2-nya. Kalau kita diberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit, untuk apa? Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi memberitakan kuasa Allah itu adalah kewajiban kita. Memberitakan kerajaan Allah, dan untuk menyembuhkan orang itu kewajiban kita. Kita diutus tuh untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Jadi menyembuhkan orang itu bukan tugas dokter saja, atau perawat, atau mantri, atau bidan. Tapi tugas bukan dokter, orang percaya yang diberikan tenaga dan kuasa oleh Yesus Kristus. Kalau orang-orang yang membaca firman Tuhan juga, Jadi kalau kita orang sudah membaca firman Tuhan, tugas kita memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan kalau kita baca firman Tuhan, kita diberikan tenaga dan kuasa dari Tuhan Yesus untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Itulah cari dahulu kerajaan Allah. Amin. Jadi ngerti bahwa kita ini kalau baca firman Tuhan, semakin hari semakin diberikan tenaga dan kuasa dari Tuhan Yesus untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan orang. Dan tujuannya untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Amin. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, ini janji firman-Mu ketika kami Tuhan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami percaya kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari
kuasa. Kami mencari kuasa Tuhan, dan Engkau berjanji terus memberikan tenaga dan kuasa kepada kami untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit, dan untuk memberitakan kerajaan Allah, dan untuk menyembuhkan orang. Terima kasih Tuhan, berikan kami malam ini tidur nyenyak. Kami mohon Allah Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dan tidurnya kami. Kami takkan roh kematian dini, kematian akibat sakit jantung. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak serangan kuasa kegelapan, serangan penyakit stroke, jantung, mati mendadak, demam, anggota abdomen dipatahkan kuasa dengan rahmat Tuhan. Kami mohon Tuhan, dan sejahtera Allah melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.